Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Karena kami sekali lagi ingin mengingatkan kepada Anda pemirsa, Anda harus tetap bugar dan tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan tagar ingat pesan Ibu. Lakukan selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Betul sekali. Dan hari ini pemirsa, Kabarsian tentunya memiliki sejumlah informasi yang penting untuk Anda simak, termasuk diantaranya informasi dari Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta yang terus mengeluarkan suara gemuruh. Seperti apa kondisi sekitar Merapi, termasuk pengungsinya, akan kami kabarkan perkembangan terkini langsung dari lokasi untuk Anda pemirsa. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah hari ini memberikan penghargaan Bintang Mahaputra kepada sejumlah pejabat, mantan menteri, mantan panglima, dan juga pimpinan lembaga negara. Di antaranya ada mantan panglima Gatot Nurmantio. Apakah Jenderal Purnawirawan ini hadir untuk menerima Bintang Mahaputra? Kita akan lihat nanti informasinya di Kabar Siang hari ini. Dan kita buka Kabar Siang bersama saya Alaf Fatuhid dan juga Ken Ana. Dari informasi pertama pemirsa, Muhammad Ghifari Akbar, seorang pemulung yang viral tengah mengaji di trotoar ini, histeris saat diajak umroh dan diangkat sebagai anak asuh dari ulama besar Syekh Ali Jaber. Dalam siaran langsung di Kabar Petang TV One Sabtu lalu pemirsa, Syekh Ali Jaber berencana akan datang dan mengurus seluruh syarat umroh. Engkau telah membukakan pintu. Suasana haru menyelimuti rumah keluarga Muhammad Ghifari Akbar di Garut, Jawa Barat, sesaat setelah Akbar berbincang langsung dengan Syekh Ali Jaber di program Kabar Petang TV One. Akbar yang sehari-harinya mencari nafkah dengan menjadi pemulung, tak menyangka dirinya akan bisa segera pergi ke Tanah Suci melalui ajakan umroh dari sang ulama. Ia pun terharu mendengar bimbingan langsung dari Syekh Ali Jaber. Sudah ngajak umroh, Akbar bersedia? Bersedia. Cita-cita Akbar ke Tanah Suci? Bersedia. Cita-cita itu? Ya, cita-cita saya sama orang tua saya. Akbar dipertemukan melalui layar kaca dengan Syekh Ali Jaber setelah foto dirinya yang sedang membaca Al-Quran di trotoar Kota Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Saya sebenarnya ada beberapa permintaan ya untuk usaha masyarakat untuk Akbar ini. Mudah-mudahan hajat saya ini dikabulkan oleh Ananda Akbar ini. Pertama, saya berkeinginan kalau Akbar terima permohonan saya ingin jadikan Ananda Akbar itu anak angkat saya. Masya Allah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin menjadi guru langsung untuk Ananda Akbar. Saya akan pimpin kamu sampai insya Allah hafal 30 juz Al-Quran. Dan insya Allah saya akan upaya maksimal menjadikan kamu imam besar di negeri kita Indonesia tercinta. Terus yang ketiga, saya berharap sekali bisa kita insya Allah akan pimpin Akbar dan saya ajak bisa umrah bareng karena saya bercita-cita melihat perjuangan Akbar ini dan saya sudah cerita ke beberapa guru saya, imam-imam besar Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Mereka ikut terharu, makanya saya ingin ajak di bulan Desember, insya Allah ajak saya umrah. Akbar yang masih berusia 16 tahun ini dikenal sebagai pemuda yang selalu rajin sholat 5 waktu dan juga membaca Al-Quran meski sedang memulung. Kesolehan itulah yang kini mengantarkan Akbar sedikit lagi mencapai apa yang dicita-citakannya selama ini, yakni pergi ke Tanah Suci. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dan kabar baiknya Muhammad Ghifari Akbar ini hari ini bertemu dengan Syekh Ali Jaber di Bandung, Jawa Barat. Selain bertemu Syekh Ali Jaber, Akbar juga akan mengikuti acara pengajian yang digelar di Cimahi, Bandung. Nanti saya beritahu ya Bun ya. Ini adalah Akbar yang kemudian diundang oleh Syekh Ali Jaber untuk ikut maju bareng di depan untuk mengisi pengajian di Cimahi, Bandung. Untuk
untuk pertama kalinya Akbar bisa bertemu dengan Syekh Ali Jaber. Setelah sebelumnya dipertemukan di layar kaca, akhirnya mereka berdua bisa bertatap muka langsung, bahkan berpelukan. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian rasa yang dirasakan oleh Akbar begitu ya, yang diinginkan untuk bisa umroh, akhirnya bisa umroh atas bantuan dari Syekh Ali Jaber. Alhamdulillah, barakallah Akbar. Langsung saja kita akan sapa pemirsa Muhammad Ghifari Akbar, seorang pemulung yang viral tengah mengaji di pinggir jalan, dan juga Syekh Ali Jaber yang sudah bertemu langsung dengan Ghifari Akbar dan menjanjikan untuk memberangkatkan Akbar bersama keluarganya umroh ke Arab Saudi. Assalamualaikum Syekh Ali dan juga Ghifari Akbar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syekh sudah bertemu dengan Akbar ya? Ya, alhamdulillah saya sudah bertemu dan dia bersama saya sekarang, alhamdulillah di Cimahi. Baik, alhamdulillah. Ini dalam acara apa nih akhirnya bisa dipertemukan secara langsung, Syekh? Saya sebenarnya lagi dalam perjalanan safari dakwah dan saya punya target sekalian saya silaturahim ke rumah beliau serta keluarganya. Malah saya dapat kejutan dibawa oleh tim, dibawakan ke lokasi acara. Dan saya terkejut sekali ketika bisa bertemu dengan Akbar. Oh, jadi sebenarnya belum ada jadwal ketemu untuk hari ini, tapi dikejutkan begitu ya? Iya, saya sebenarnya sudah niatkan untuk saya bertemu, saya yang datangi, malah dapat kejutan gitu. Oke, Syekh, sebelumnya di kabar petang sempat disampaikan bahwa akan memberangkatkan Akbar dan juga keluarganya untuk umroh begitu ya? Betul, betul sekali. Apa yang kemudian menggerakkan hati Syekh untuk memberangkatkan mereka umroh, Syekh? Sebenarnya cita saya untuk Akbar dan keluarganya bukan hanya soal umrah, tapi berharap banyak hal lah gitu. Masalah kebutuhan keluarganya dibina, dan juga masalah pendidikannya. Makanya saya harap ini beliau bisa betul-betul tercukupi masalah pendidikannya, masalah kebutuhannya. Dan mudah-mudahan ini upaya dan usaha yang kami lakukan ini menjadi hanya ikhtiar. Amin. Dan saya niatkan umrah, saya ingin mulai dari kehidupan baru, mulai dari melangkah kehidupan baru, dunia pendidikan, belajar Al-Quran, dan seterusnya. Saya harap mulai dari langkahnya umrah, itu awalnya. Semoga insyaAllah yang ke depan menjadi berkah. Amin, Apalagi saya berkeinginan kenalkan dia dengan tokoh-tokoh dan imam-imam besar yang ada di Makkah dan di Madinah. Masya Allah. Luar biasa berkahnya untuk Akbar dan juga keluarga. Saya ingin berbicara juga dengan Akbar. Akbar, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, bagaimana kesannya bertemu dengan Syekh Ali Jaber setelah dipertemukan di layar kaca, akhirnya sekarang bisa bertatap muka langsung? Nah, senang banget sih. Senang banget sampai nggak bisa berkata apa-apa. Pokoknya senang banget, nggak nyangka gitu. Ya. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ali ketika pertama kali bertemu dengan Akbar dan juga keluarga? Sampaikan oleh Syekh Ali, saya apa gitu? Saya gugup nggak bisa bicara. Iya ya, tidak apa-apa, kami mengerti perasaannya. Mungkin ini sangat begitu menyenangkan buat Akbar sehingga kemudian sulit untuk berkata-kata ya. Tadi Syekh Ali berpesan bahwa umroh ini hanya langkah awal buat Akbar untuk kehidupan Akbar ke depannya. Apa yang menjadi bisa dibilang bagaimana kemudian Akbar menanggapi ini? Ini kan menjadi awal kehidupan baru untuk Akbar. Ya, gimana ya? Ya Allah. Baik. Gugup. Saya nggak bisa bicara ya. Baik, Akbar kita ingin dengar ceritanya juga dong, kan Akbar viral nih. Iya. Di foto lagi mengaji begitu. Apa memang sehari-harinya ketika memulung membawa Al-Quran setiap hari? Iya, setiap hari.
Kalau boleh dihitung misalnya ada berapa juz yang Akbar habiskan dalam setiap harinya sambil bekerja? Ya paling saya habiskan itu 2 juz, cuman ya belum hafal gitu. Belum sampai Iya. dalam tahap menghafal, tidak apa-apa. Mudah-mudahan menjadi jalannya buat Akbar. Saya mendengar cerita, kalau tidak salah, Akbar sempat mengatakan bahwa saya membaca Al-Quran sampai kenyang, begitu ya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya maksud saya itu di saat saya sedang lapar, tidak punya uang, ya saya lebih baik beristirahat dan membaca Al-Quran dengan fokus. Kalau udah selesai, udah kenyang gitu. Jadi saya nggak mau makan lagi gitu. Masya Allah. Baik, saya ingin ke Syekh Ali lagi. Syekh Ali, Ya, siap. tadi Akbar bilang mungkin saat ini belum dalam tahap bisa menghafal Al-Quran. Tapi mungkin targetnya bisa untuk membaca Al-Quran ke depannya atau seperti apa? Nanti kan Syekh Ali kan bilang ini akan membimbing ke depannya untuk kehidupan Akbar seterusnya. Ya, sebenarnya saya melihat sosok Akbar ini kalau dari segi suara sudah memiliki suara yang bagus, merdu. Tinggal hanya kita bina masalah bacaannya, hurufnya dan makharijul huruf, panjang pendeknya, tajwidnya. Karena saya punya firasat, insya Allah mudah-mudahan Akbar ini menjadi calon imam besar untuk Indonesia. Amin. Makanya saya harap sosok Akbar ini sebagai calon imam besar diawali dengan kehidupan baru ini dengan Al-Quran. Karena setahu saya semua sejarah ulama dan semua tokoh-tokoh ulama termasuk para imam-imam mazhab yang mendahului kita, semuanya mulai belajar itu dari nol, dari Al-Quran. Karena saya yakin Al-Quran akan memimpin kehidupannya menjadi lebih berkah dan insya Allah sukses dunia akhirat. Oke, saya ingin ke Akbar lagi. Akbar, Syekh Ali bilang ini akan menjadi kehidupan awal yang baru buat Akbar. Artinya mulai sekarang apakah akan masih melakukan pekerjaan memulung ini atau memfokuskan ke pendidikan seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali? Saya akan fokus dengan pendidikan oleh Syekh Ali. Selama ini Akbar bersekolah nggak sih? Ya mau gitu. Sebelumnya tetap bersekolah, masuk atau putus sekolah sebelumnya, maaf? Ya sebelumnya putus sekolah kelas 4 SD. Oh, sekarang usia Akbar berapa? Kalau sekarang 17. 17, begitu ya? Artinya harusnya sudah SMA, udah mau lulus SMA ya? Iya. Baik, Syekh Ali, ini kan... Ya, dalam kesempatan ini saya harap mudah-mudahan melalui Kementerian Pendidikan bisa ikut memfasilitasi di mana solusinya yang baik supaya tahun-tahun yang sudah terlewat dalam mempelajari sekolah untuk Akbar ini bisalah mencari solusi supaya bisa dapat ujiankah atau seperti apa. Saya harap ada wawangan dan perhatian dari Kementerian Pendidikan dalam kesempatan ini. Karena kita ingin segala kebaikan ini sinergi bersama pemerintah kita untuk membangun Indonesia yang jadi lebih baik. Baik. Syekh, anak-anak yang punya nasib seperti Akbar kan tidak hanya Akbar begitu ya. Ada banyak juga anak-anak kita yang kemudian nasibnya kurang beruntung dalam hal pendidikan, namun punya minat yang cukup tinggi untuk membaca Al-Quran. Apa yang kemudian bisa Syekh utarakan kepada pemirsa mungkin agar bisa membantu mereka untuk meraih pendidikan yang lebih bagus dan juga mengencourage mereka untuk membaca Al-Quran lebih rajin? Sebenarnya untuk keluarga pemulung ini, bagi saya pribadi, mungkin selama ini saya tidak pernah cerita. Sebelum saya kenal Akbar, saya cukup banyak membina keluarga pemulung ini, tapi biasanya saya lebih memperhatikan yang tua-tua, yang melihat fisiknya sudah melemah, usianya sudah semakin tua, sakit-sakitan. Makanya saya menghentikan mereka, sudah jangan pemulung lagi dan setiap bulan kebutuhanmu saya akan insya Allah bantu. Dan ada yang dari mereka yang suka datang ke kantor yayasan untuk menerima. Bahkan ada salah satu ibu yang mendadak suaminya meninggal, datang nangis-nangis. Gimana nasib saya? Saya bilang tetap insya Allah apa yang kita janjikan, komitmen, bantuan bulanan, uang saku termasuk sumbaku setiap bulan akan memberi lebih daripada cukup. Jangan khawatir ibu, walaupun suaminya sudah meninggal, insya Allah kita masih berada bersama-sama demi kebaikan.
Dan ketika muncul sosok Akbar ini, saya sudah cukup banyak mengenal pemulung ini. Tapi saya dulu bercita-cita bagaimana khususnya anak-anak pemulung ini yang saya sering memperhatikan mereka ngaji. Dan alhamdulillah apa yang kita bisa bantu, kita ikut membantu mereka. Apalagi saya ketika jalan di tengah malam, bawa mobil tiba-tiba melihat warga pemulung ini malam-malam terus kumpulin sampah sampai membawa anaknya. Saya tidak tega lewat begitu saja. Saya berhenti, saya ambil kontak mereka dan saya langsung sambungkan sama tim untuk apa yang kita bisa bantu mereka. Kalau untuk pendidikan, kita ikut bantu pendidikan. Soal sehari-harinya, pakaiannya, makanannya, kita juga ikut membantu. Mungkin hanya yang viral karena dengan sosok Akbar ini cukup viral dan saya ikut dalam membina Akbar ini, ikut juga diperhatikan oleh masyarakat. Saya ingin dalam kesempatan ini melalui TV One, seluruh pemirsa TV One ini yang saya cintai, ayo mari kita bersama-sama bergabung membangun kebersamaan untuk keluarga pemulung ini. Karena mereka sangat membutuhkan pendidikan. Karena saya harap kasihan masa mereka itu sudah semakin dewasa dan semakin besar, ingin menjadi berguna bagi bangsa, tapi dari segi pendidikannya masih nol, kebutuhannya masih banyak. Dan saya harap melalui program 1 juta penghafal Al-Quran, insya Allah saya akan targetkan akan menjadi ratusan dari keluarga pemulung yang akan bergabung di bawah program kami 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia tercinta. Makanya kami gerakan kepada jamaah di setiap titik safari dakwah, satu keluarga berinfak 1 dinar saja untuk atas nama satu keluarga bergabung bersama-sama untuk membantu seluruh keluarga termasuk pemulung ini supaya mereka menjadi penghafal Al-Quran dan diberikan perhatian pendidikannya dan fasilitas kehidupan yang minimal yang layak sebagai manusia. Baik, terima kasih Syekh Ali. Syekh Ali sudah bergabung sama kami. Akbar, terima kasih banyak. Sukses terus untuk kedepannya. Semoga Allah terlalu memberkahi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.